Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan menyelesaikan soal SKB dan juga materi tentang promosi kesehatan. Jadi yang pertamanya materi dulu ya tentang promosi kesehatan pada kehidupan new normal pandemi COVID. Nah, materinya dari Ibu Rani Yuningsi. Pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan pada situasi new normal tertanggal 20 Mei 2020 melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau disebut dengan COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Surat Edaran Nomor HK.0201 Menkes 335 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease atau COVID-19 di tempat kerja, sektor jasa, dan perdagangan atau area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. PT Bio Farma selaku BUMN Kefarmasian Indonesia akan mulai melakukan tahapan uji praklinis vaksin COVID-19 pada hewan tahun 2021 mendatang. 30 Mei 2020 telah ada 10 kandidat vaksin yang sedang dalam tahap uji klinis atau uji kepada manusia yang dikembangkan oleh Universitas Oxford, Beijing Institute of Biotechnology, NIAID, Wuhan Institute of Biological Product atau Sinopharm, Beijing Institute of Biological Product atau Sinopharm, Sinovac, Novavax, Pfizer, Chinese Academy of Medical Science, dan Inovio Pharmaceuticals. WHO memberikan 6 kriteria new normal, yaitu pertama, penularan COVID-19 sudah terkendali. 2. Sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, melacak kasus, dan mengkarantina pasien COVID-19. 3. Risiko penularan dapat dikurangi terutama di tempat dengan kerentanan tinggi seperti panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan tempat keramaian. 4. Upaya pencegahan di lingkungan kerja seperti jaga jarak fisik, fasilitas cuci tangan, serta etika saat bersin dan batuk. 5. Pencegahan kasus COVID-19 dari luar negeri. Dan 6. Imbauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam masa transisi new normal dalam kurung WHO in 16 April 2020. Sementara itu, Kementerian PPN atau Bappenas menggunakan kriteria pengendalian epidemiologi, sistem kesehatan, dan surveillance. Bappenas.go.id tanggal 29 Mei tahun 2020. Protokol kesehatan yang ketat antara lain A. Menggunakan masker, sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak aman fisik, mengecek suhu tubuh, dan menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Permenkes nomor 74 tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam penguatan pemberdayaan masyarakat. Upaya promosi kesehatan menjadi pilar utama pembangunan kesehatan, bahkan menjadi faktor penentu pembangunan berkelanjutan. Promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Promosi kesehatan dilaksanakan dalam pengembangan kebijakan publik yang mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung derajat kesehatan yang optimal, meningkatkan gerakan masyarakat atau germas untuk mengendalikan faktor yang mempengaruhi kesehatan, mengembangkan individu agar tahu, mau, dan mampu membuat keputusan yang efektif dalam memelihara,
meningkatkan dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, serta menata kembali sistem pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, penyelenggaraan promosi kesehatan sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat atau UKM esensial merupakan salah satu tugas Puskesmas di wilayah kerjanya. Oke, kita mulai materi kedua tentang strategi promosi kesehatan dalam penanganan masalah kesehatan. Nah, kali ini materinya saya jadikan soal-soal, dan materi ini dari Dr. Rizkiana Sukardi Putra MKes. Soal pertama, berikut ini yang bukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan adalah: A. Faktor lingkungan fisik, kimia, biologi, ergonomi. B. Faktor genetika atau keturunan. C. Faktor pelayanan kesehatan. D. Faktor pendapatan seseorang. E. Faktor perilaku sosial budaya. Yang bukan adalah D. Faktor pendapatan seseorang. Soal ke-13 atau soal kedua ya. Faktor tertinggi yaitu sekitar 40% yang mempengaruhi derajat kesehatan adalah: A. Faktor genetik. B. Faktor pelayanan kesehatan. C. Faktor lingkungan, fisik, kimia, biologi, ergonomi. D. Faktor perilaku sosial budaya. Jawabannya C. Faktor lingkungan, fisik, kimia, biologi, dan ergonomi. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan faktor terendah dalam mempengaruhi derajat kesehatan, hanya sekitar 10% saja adalah: A. Faktor genetik. B. Faktor pelayanan kesehatan. C. Faktor lingkungan, fisik, kimia, biologi, ergonomi. D. Faktor perilaku sosial budaya. Jawabannya adalah A. Faktor genetika. Soal ke selanjutnya 15, strategi promosi kesehatan di bawah ini menurut Permenkes nomor 74 tahun 2015 adalah: A. Pemberdayaan masyarakat. B. Advokasi. C. Kemitraan. D. A dan B benar. E. A, B, C benar. Jawabannya E. A, B, dan C benar. Soal ke-16, promosi kesehatan harus dilaksanakan dalam bentuk: A. Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan. B. Penciptaan lingkungan yang kondusif. C. Penguatan gerakan masyarakat. D. Pengembangan kemampuan individu. E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal ke-17, apa fungsi promosi kesehatan? Di bawah ini fungsinya kecuali: A. Perbaikan gizi. B. Peningkatan kesehatan lingkungan. C. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga. D. Peningkatan kesehatan keluarga. E. A dan B saja benar. Jawabannya kecuali E. A dan B saja benar karena semuanya benar. Soal ke-18, meningkatkan upaya promotif preventif secara progresif, yaitu dengan penguatan Promkes di 5 tatanan pemberdayaan masyarakat pendukung, yaitu: A. Rumah tangga, pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, tempat kerja dan tempat umum. B. Rumah tangga, PAUD, institusi pendidikan, tempat kerja dan tempat umum. C. Rumah tangga, pelayanan kesehatan, WC, tempat kerja dan tempat umum. D. Rumah tangga, pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, rumah sakit dan tempat umum. E. Rumah tangga, pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, lembaga kursus dan tempat umum. Jawabannya A. Rumah tangga, pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, tempat kerja dan tempat umum. Oke. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.